Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap sehat dalam menjalani aktivitas belajar matematika peminatan apapun kondisinya dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi di semester yang keempat di materi yang pertama, persamaan lingkaran. Pada video kali ini saya hanya membatasi di dua subbab, yaitu lingkaran yang berpusat di titik O dan berjari-jari R, serta lingkaran yang berpusat di titik sembarang, yaitu titik A dan berjari-jari R. Samakan persepsi tentang lingkaran dulu yuk. Dari ketiga gambar, menurut kamu manakah yang merupakan lingkaran? Apakah gambar A di mana ada garis lengkung merah dan fill biru seperti ini apakah lingkaran, ataukah B fillnya saja, ataukah C garis tepinya saja yang merah? Manakah yang merupakan lingkaran menurut kamu? Apakah ketiganya, atau salah satu, atau hanya dua yang benar? Kita cermati sesuai definisi saja. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Kita fokuskan ke sebuah titik tertentu saja. Saya misalkan sebuah titik O. Kemudian untuk menjamin jaraknya sama, dari sebuah titik O saya gunakan sebuah jangka. Kemudian kita putar jangka tersebut sampai terbentuklah garis lengkung yang menyatu kembali ke titik awal tadi. Nah, setelah jangka dilepas, maka terbentuklah sebuah garis lengkung yang menyatu bagiannya. Dan tentu saja dari tampilan itu tadi jaraknya sudah sama karena sudah kita jamin bahwa pakai jangka jaraknya sama. Dan garis lengkung ini adalah terdiri dari kumpulan titik-titik. Ya, ada banyak titik di situ yang jaraknya sama terhadap titik O. Titik O kita sebut sebagai pusat lingkaran, kemudian jarak itu tadi kita sebut sebagai jari-jari. Sehingga berdasarkan definisi tadi, yang merupakan lingkaran adalah gambar C. A dan B adalah salah. Pada materi lingkaran kali ini tentu saja bagaimana sebuah lingkaran digambarkan dalam sebuah koordinat kartesius, di mana ada dua sumbu X dan Y, sehingga perlu persamaannya yang memuat dua variabel X dan Y. Bukan membahas luas lingkaran atau keliling lingkaran. Ada tiga konsep yang sering dipakai dalam materi lingkaran kali ini. Konsep yang pertama, untuk menentukan sebuah lingkaran, baik gambar maupun persamaannya, diperlukan dua unsur, yaitu pusat dan jari-jari. Konsepnya sama seperti jangka tadi. Konsep yang kedua, jarak dua titik A dan B dirumuskan sebagai, saya simbolkan, DAB, yaitu akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Ini familiar sejak SMP kelas 8 mungkin ya. Konsep yang ketiga adalah jarak titik ke garis. Saya simbolkan sebagai D titik garis. Dirumuskan harga mutlak dari AX1 plus BY1 plus C. A adalah koefisien X pada persamaan garis, B adalah koefisien Y pada persamaan garis, C adalah konstantanya, sementara X1 adalah absis dari titik tadi, Y1 adalah ordinat, per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Semuanya dinilai mutlakkan. Ini konsep yang baru dan tentu saja harus dihafalkan. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Subbab pertama, lingkaran yang pusatnya di titik O dan berjari-jari R. Persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan yang paling sederhana dari lingkaran. Sebagai contoh, L1 punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ruas kanan 4 artinya R kuadrat, berarti jari-jarinya 4. Ruas kirinya sama persis seperti ini, berarti pusatnya 0,0. Berarti lingkaran tersebut pusatnya 0,0, jari-jarinya adalah 2 satuan. Jari-jari adalah 2 satuan. L2 punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ruas kanan 9, R kuadrat, berarti jari-jarinya adalah 3 satuan. Ruas kirinya sama, berarti pusatnya 0,0. Berarti pusatnya 0,0, jari-jari 3 satuan.
Sementara untuk L ketiga adalah lingkaran yang ketiga punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3, berarti jari-jarinya adalah akar 3, pusatnya 0,0. Akar 3 atau setara dengan 1,73. Subbab bagian yang kedua, lingkaran yang pusatnya di titik sembarang A, B berjari-jari R. Kelihatannya sama, hanya ruas kirinya yang sedikit lebih rumit, yaitu X min A yang dikuadratkan plus Y min B yang dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sebagai contoh, lingkaran pertama punya persamaan X min 5 dikuadratkan plus Y min 3 dikuadratkan sama dengan 4, berarti pusatnya 5,3, jari-jarinya 2. Pusat 5,3, jari-jarinya 2 satuan. Gambar pada kertas milimeter blok. Lingkaran yang kedua, X plus 4 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Jari-jarinya 3, pusatnya adalah min 4,0. Nah, ini Y-nya sendirian seperti ini, berarti ordinatnya 0. Min 4,0, pusatnya, jari-jarinya adalah 3 satuan. Tampilannya seperti ini pada diagram Cartesius. Kemudian persamaan lingkaran yang ketiga adalah X min 2 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 1, berarti jari-jarinya 1, pusatnya adalah 2 min 3. Makna posisi sebuah titik terhadap lingkaran. Apabila diberikan sebuah lingkaran L1, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, yang artinya pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 5, kemudian diberikan sebuah titik P 4,-3, bagaimana kita bisa mencari posisi sebuah titik P terhadap lingkaran tadi? Kalau tanpa gambar, kita gampang aja, substitusi aja absis sama ordinatnya, X sama Y-nya substitusi ke persamaan lingkaran L1 ini. Maka didapatlah pernyataan yang bernilai benar. 16 ditambah 9 tentu saja hasilnya adalah 25. Apa artinya pernyataan benar? Artinya bahwa titik P itu berada pada lingkaran L1. Kalau kita berikan persamaan lingkaran yang sama, sementara titiknya berbeda, min 5, min 2, terlihat di sini di luar lingkaran. Bagaimana mengecek kalau tanpa gambar? Substitusi aja absis dan ordinatnya, maka ketemulah pernyataan yang salah. Kita tahu bahwa 25 ditambah 4, hasilnya 25 adalah salah. Sehingga titik Q tidak berada pada lingkaran L1. Dengan cara yang sama, untuk subbab bagian yang kedua, di mana pusatnya di titik sembarang, min 3,2 dan jari-jarinya 4, lingkaran ini. Kemudian kita berikan sebuah titik lain, R, yaitu min 1,5. Substitusi aja nilai absis dan ordinatnya ke persamaannya, maka didapat pernyataan yang salah. 4 tambah 9 sama dengan 16 adalah salah. Artinya titik R tadi tidak berada pada lingkaran L2. Jadi cukup dengan mensubstitusi nilai absis dan ordinat titik tersebut ke persamaan lingkaran, kita bisa melihat posisi titik tersebut pada lingkaran. Kita coba selesaikan beberapa masalah yang saya pilih. Ada dua titik A dan B. Tentukan persamaan lingkaran dengan diameter ruas garis AB. Sebagai ilustrasi, ini ada lingkaran ya. Kemudian A dan B adalah sebagai diameternya. A dan B koordinatnya sudah ada, yaitu min 5,2 dan 5,-2. Tentu saja karena diameter artinya ruas garis terpanjang pada lingkaran, tali busur terpanjang pada lingkaran, dan tali busur tersebut pastilah melalui pusat karena dia sebuah diameter. Pusat ini berada di tengah, membagi 2 sama panjang diameter tersebut, masing-masing kita sebut sebagai jari-jari. Untuk menentukan persamaan lingkaran L1, tentu saja harus ada dua unsur, yaitu pusat sama jari-jari. Pusatnya belum ketemu, jari-jarinya juga belum ketemu. Nah, kita hanya punya informasi itu, maka persamaan lingkarannya belum bisa kita cari. Kita cari jari-jari dulu. Ingat konsep jari-jari. Jari-jari adalah separuh dari diameter. Untuk menjawab diameter berapa, berarti kita pakai konsep jarak 2 titik ya. Jarak 2 titik AB rumusannya adalah ini. Jadi jari-jari adalah separuh dari jarak 2 titik AB tadi. Substitusikan nilai absis dan ordinat dari A dan titik B. XB 5, kemudian XA-nya min 5, YB min 2, YA-nya 2. Ketemulah R adalah akar dari
29. Jari-jari sudah ketemu 20, akar dari 29. Kita masih memerlukan satu unsur lagi, yaitu pusat, untuk mencari persamaan lingkaran. Oke. Nah, untuk menjawab pusat, untuk mencari pusat lingkaran, kita gunakan konsep pembagian ruas garis pada materi vektor Matminat kelas 10, di mana pusat lingkaran berada di tengah-tengah ruas garis AB. Sementara A dan B koordinatnya sudah ketahuan, berarti pusatnya bisa kita cari dengan rumus ini. XA plus XB per 2, YA plus YB per 2. Didapatlah pusatnya adalah 0,0. Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R akar 29 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 29. Masalah yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya min 1,3 dan menyinggung garis 3X plus 4Y plus 1 sama dengan 0. Kita coba gambarkan ilustrasinya. Ada sebuah lingkaran, dia pusatnya di min 1,3. Ada sebuah garis 3X plus 4Y plus 1 sama dengan 0. Garis tersebut menyinggung lingkaran merah ini. Ya, menyinggung artinya memotong di satu titik. Dan ciri khas berikutnya adalah garis tersebut harus berpotongan tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, lingkaran merah ini saya beri nama L1. Berapakah persamaan lingkaran L1 ini? Nah, oke, kita lihat karakteristiknya. Kita sudah dapat pusatnya, yaitu min 1,3. Untuk menjawab persamaan lingkaran L1 harus kita memerlukan jari-jari. Nah, untuk mendapatkan jari-jari, tentu saja bagaimana panjangnya titik ini ke lingkaran ini ya, atau jari-jarinya ini. Oleh karena itu kita gunakan konsep jarak titik ke garis. Titik A ke garis ini 3X plus 4Y plus 1. Gunakan rumus konsep yang ketiga, yaitu jarak titik ke garis, yaitu AX1 plus BY1 plus C. A kita ambilkan dari koefisien X, B kita ambilkan dari koefisien Y, C adalah konstantanya, sementara X1 dan Y1 adalah absis dan ordinat titik pusat tadi. Ketemulah D-nya adalah 2, yang artinya jari-jarinya adalah 2. Sehingga persamaan lingkaran L1 yang punya pusat di min 1,3 berjari-jari 2 adalah ini. Soal yang ketiga, jika titik D, 2T, min T terletak pada lingkaran X plus 1 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 18, maka tentukan jumlah semua nilai T. Kita coba jawab. Kata kuncinya adalah di sini. D ini terletak pada lingkaran ini. Artinya apa? Apabila absis dan ordinat titik D ini kita substitusi menggantikan X dan Y di persamaan lingkaran, maka akan menjadi benar. Maka langkah selanjutnya adalah substitusi aja absis sama ordinatnya ke persamaan lingkaran. Maka didapat bentuk persamaan kuadrat dalam nilai T. Diminta jumlah semua nilai T. Yang akar-akarnya tentu saja persamaan kuadrat ini adalah T. Sehingga kalau jumlah akar tinggal kita gunakan rumus T1 plus T2, jumlah akar adalah min B per A. Yaitu min dari min 4 per 5 alias 4 per 5. Jawabannya 4 per 5. Oke, sebagai evaluasi untuk menunjukkan kalian paham atau tidak materi ini, kerjakan tugas 1 sesuai petunjuk berikut. Ada 5 soal. Kerjakan dengan teliti dan benar. Disiplin adalah vaksin. Ungkapan tersebut adalah ungkapan dari Irjen Pol Muhammad Fadil Imron yang sekarang Kapolda Metro Jaya. Beliau mengungkapkan disiplin adalah vaksin saat beliau masih menjabat Kapolda Jawa Timur. Mari bersama-sama lawan COVID-19. Belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.